Angin dari pegunungan Hangai meluncur cepat, menyapu padang rumput Mongolia yang luas seperti samudera hijau. Di tengah hamparan itu, berdiri puluhan ger di antara kawanan kuda dan kambing, seakan menjadi titik-titik kehidupan di tengah kesunyian bumi. Dari dalam salah satu ger itulah, tangisan seorang bayi laki-laki baru saja pecah, seiring dengan senyum bangga di wajah seorang ayah. Namanya Temujin, ucap Yesugei, kepala suku Borjigin, sambil mengangkat bayi itu ke langit, sebagai tanda kemenangan atas lawanku yang terakhir. Hoelun, sang ibu, menatap suaminya dengan mata yang lelah namun penuh cinta. Bukan karena siapa yang kau kalahkan, tapi karena siapa yang akan ia lindungi kelak. Yesugei tertawa, menepuk-nepuk kepala bayi Temujin. Semoga ia bisa jadi pelindung padang rumput ini. Tahun-tahun berlalu, Temujin tumbuh dalam kehangatan keluarga. Meski hidup mereka tak mewah, ada tawa di setiap pagi dan cerita dongeng di setiap malam. Hoelun sering duduk di depan api, menceritakan kisah tentang serigala langit dan rusa putih, dua makhluk suci yang dipercaya sebagai leluhur bangsa Mongol. Serigala mengajarkan keberanian, kata Hoelun sambil menyisir rambut Temujin, dan rusa putih mengajarkan kelembutan. Kau harus menjadi keduanya, nak. Temujin mengangguk, matanya berbinar setiap kali mendengar cerita. Tapi bukan dongeng yang paling ia sukai, melainkan kisah nyata yang datang dari bibir sang ayah. Padang rumput ini luas, Temujin, ujar Yesugei saat mereka berburu bersama. Tapi suku-suku yang mendiami tanah ini sering bertengkar. Satu hari nanti, seseorang harus menyatukan mereka. Siapa? Tanya Temujin polos. Seseorang yang cukup rendah hati untuk mendengar dan cukup berani untuk memimpin, jawab sang ayah sambil menatap cakrawala. Temujin menyimpan kalimat itu dalam-dalam, meski ia belum benar-benar memahami maknanya. Di antara padang yang luas, Temujin memiliki seorang sahabat bernama Jamuha, anak dari kepala suku lain. Mereka sering menunggang kuda bersama, berlatih memanah dari atas pelana, dan berjanji akan menjadi saudara sehidup semati. Satu hari nanti, kita akan memimpin semua suku, kata Jamuha, sambil mengacungkan busur kayunya ke langit. Kau jadi kepala perang, aku jadi kepala adat. Temujin tertawa. Atau sebaliknya. Persahabatan mereka begitu erat, seperti dua ekor elang yang tumbuh dalam satu sarang. Namun, di balik kebahagiaan itu, badai mulai mendekat. Pada suatu pagi yang dingin, Yesugei bersiap pergi ke sebuah pertemuan rahasia. Ia tak banyak bicara, hanya memeluk Temujin dan mengucapkan nasihat terakhir. Jaga ibumu, dengarkan suara angin, dan jangan pernah lupakan asalmu. Temujin mengangguk, tak tahu bahwa itu akan menjadi pelukan terakhir. Hari demi hari berlalu, namun Yesugei tak kembali. Seekor kuda liar datang tanpa penunggang. Tali kekangnya putus, peluh membasahi tubuhnya. Para pria di kamp mulai saling pandang. Temujin keluar dari ger mereka, menatap kuda ayahnya, lalu menatap ibunya. Tak ada kata yang perlu diucapkan. Hatinya sudah tahu. Hoelun memeluk anak-anaknya dalam diam. Air mata mengalir tanpa suara. Sejak saat itu, malam di padang rumput tak pernah terasa sehangat sebelumnya. Kematian Yesugei mengubah segalanya. Suku-suku yang dulunya tunduk, kini menarik diri. Para pengikut ayahnya perlahan meninggalkan Hoelun dan anak-anaknya, meninggalkan mereka sendirian di tengah angin. Kita bukan siapa-siapa tanpa kepala suku, kata seorang pria tua sambil mengemas barang. Maafkan kami, Hoelun. Temujin mengepalkan tangan. Ia ingin memprotes, ingin melarang mereka pergi. Tapi ibunya menahannya. Biarkan mereka, ucap Hoelun lembut. Kita masih punya satu sama lain. Itu cukup. Hari-hari berikutnya diisi oleh perjuangan. Hoelun berburu serangga dan akar-akaran untuk makan. Temujin belajar memancing di sungai dangkal, menjaga adik-adiknya, dan menahan kelaparan di malam hari. Di tengah kesulitan, ia tumbuh bukan hanya menjadi kuat, tapi juga bijak. Satu malam, saat semua sudah tertidur, Temujin berdiri di luar ger. Ia menatap bintang-bintang di langit, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Jika langit membiarkan aku bertahan, maka aku akan membuat semua ini berarti. Angin berhembus pelan, seakan menjawabnya. Malam itu, padang rumput tetap sepi, tapi di dada seorang anak laki-laki yang pernah hidup tenang, mulai tumbuh bara kecil. Bara yang kelak akan menghangatkan satu bangsa, atau membakar peta dunia. Dan langkah pertama baru saja dimulai.
Namun Temujin belum tahu bahwa jalan di hadapannya bukan jalan setapak, melainkan jurang dan badai yang menyamar sebagai padang hijau. Beberapa musim telah berlalu sejak kematian ayahnya. Temujin kini beranjak remaja. Tubuhnya masih kurus, tapi sorot matanya tajam. Ia sering mengawasi pergerakan langit dan suara dari arah gunung. Ia percaya, angin membawa kabar, jika kau tahu bagaimana mendengarnya. Hoelun tetap menjadi pusat dari semuanya. Ia mengajarkan anak-anaknya hidup tanpa mengeluh. Mereka menanam, memanen, dan bertahan dengan apa yang alam beri. Tapi mereka tahu, di luar dunia kecil mereka, tatanan lama sedang berubah. Suku-suku mulai bergerak, membentuk aliansi baru. Hukum yang dulu dijunjung tinggi mulai ditinggalkan. Dan saat pemimpin jatuh, maka anak-anak mereka jadi sasaran. Satu malam, saat Temujin sedang memeriksa jebakan di dekat sungai, ia melihat siluet seseorang berdiri jauh di seberang, tak bergerak, namun menatapnya lekat. Ia menggenggam tombak kayunya erat. "Siapa kau?" Sosok itu menghilang begitu saja ke dalam gelap. Tapi firasat Temujin mengatakan, mereka tak sendiri lagi di padang ini. Esok paginya, kabar buruk datang lebih jelas. "Kuda kita dicuri," ujar Belgutei, adik tiri Temujin. Jejaknya mengarah ke utara, ke arah Taichude. Taichude adalah salah satu suku yang dulu tunduk pada ayah mereka. Tapi kini mereka tak lagi mengakui keberadaan keluarga Temujin. Lebih dari itu, mereka menyimpan dendam lama. Hoelun tahu waktunya semakin sempit. "Kita harus berpindah," katanya. "Tak ada tempat yang aman di sini lagi." Namun sebelum sempat mereka kemas semua, pagi berikutnya datang dengan sesuatu yang lebih pahit. Temujin diculik. Itu terjadi saat ia sedang mencari air. 4 penunggang kuda muncul tiba-tiba dari balik bukit, mengenakan pakaian Taichude. Mereka tak menyakiti Temujin, hanya mengikat tangannya dan membawanya pergi. Dalam perjalanan, Temujin hanya diam. Tapi di dalam diamnya, ada gemuruh. Ia tahu ini bukan akhir. Ini hanya ujian pertama. Mereka membawanya ke perkemahan Taichude. Di sana, ia diperlakukan bukan seperti musuh, tapi seperti ancaman. Ia tidak dipenjara di dalam kandang, tapi diikat dengan papan kayu panjang di lehernya agar ia tak bisa duduk atau berbaring. Mereka menyebutnya tali yang diputus, sebuah simbol bahwa ia bukan lagi bagian dari dunia yang sah. Hari-hari pertama adalah siksaan batin. Malam yang dingin, rasa haus, dan suara tawa di kejauhan seolah mengingatkan betapa kecilnya ia sekarang. Tapi Temujin tak menangis. Ia tak meminta. Ia hanya mengingat ucapan ibunya. Serigala tak pernah mengadu pada bulan. Ia berjalan sampai luka tak lagi terasa. Di tengah penderitaan itu, datang satu titik cahaya. Seorang pria tua penjaga tenda, bernama Sorkan Shira, mulai merasa iba. "Sungguh, anak seusiamu tak seharusnya ditahan seperti ini," gumamnya suatu malam. Temujin menatap mata pria itu. "Aku tak meminta dibebaskan. Aku hanya ingin mengenang ayahku dengan berdiri, bukan dengan ditundukkan." Kalimat itu mengguncang hati Sorkan Shira. Ia mulai diam-diam membawakan makanan dan air saat tak ada yang melihat. Dan pada suatu malam berawan, saat semua penjaga terlelap, ia membuat keputusan besar. Ia memotong tali kayu yang menggantung di leher Temujin. "Pergilah," katanya pelan. "Dan ingat, bukan tali ini yang membebaskanmu, tapi keberanianmu sendiri." Temujin membungkuk. "Aku akan kembali, bukan untuk membalas, tapi untuk memperbaiki dunia ini." Dengan tubuh lelah dan napas pendek, ia berlari ke dalam gelap. Angin padang menggandeng langkahnya. Bintang di langit tampak lebih terang malam itu. Temujin akhirnya tiba kembali di tenda keluarganya yang tersembunyi, tak jauh dari sungai. Hoelun memeluknya erat, menahan tangis. "Kau selamat." Temujin mengangguk, tapi di balik pelukannya, ia tak sama lagi. Ia bukan lagi anak yang bertanya siapa yang akan mempersatukan padang rumput. Kini, ia mulai tahu jawabannya. Dan jawaban itu akan menjadi arah dari setiap langkahnya mulai hari ini. Dan jawabannya bukan sekadar membebaskan diri dari belenggu, tapi membebaskan seluruh rakyat dari ketakutan yang telah terlalu lama menggantikan hukum dan keadilan. Temujin duduk di pinggir sungai. Air mengalir tenang di hadapannya. Tapi pikirannya bagai badai. Dunia telah menunjukkan taringnya. Dan kini ia harus menentukan, akan terus menjadi mangsa atau berdiri sebagai pemimpin. Hoelun menghampiri diam-diam.
Ia meletakkan tangan di bahu anaknya. Kau telah kembali, Temujin. Tapi hatimu masih berjalan jauh. Ia mengangguk. Aku ingin mengumpulkan kembali semua yang tercerai. Bukan hanya keluarga kita, tapi bangsa ini. Kita harus berhenti saling menjatuhkan. Harus ada hukum yang adil, bukan hukum yang berubah tergantung siapa yang berkuasa. Hoelun menatapnya lama. Itu jalan yang berat, bahkan mungkin tak selesai dalam satu hidup. Temujin berdiri, tapi harus ada yang memulai. Maka ia mulai berjalan dari satu perkemahan ke perkemahan lain. Bersama saudara-saudaranya, ia mendatangi suku-suku kecil yang selama ini hidup terasing. Ia tak membawa pedang, hanya kata-kata dan tekad. Padang ini luas, tapi kita semua tinggal di bawah langit yang sama, katanya pada sekelompok penggembala. Apakah tidak lebih baik jika kita saling menjaga daripada saling mencuri kuda? Beberapa menertawakannya, tapi sebagian lain mulai mendengar. Ia bertemu orang-orang seperti Borchu, seorang pemuda kuat dari suku kecil yang kehilangan kepercayaannya pada pemimpin-pemimpin lama. Borchu memutuskan ikut bersamanya. Lalu ada Jelme, seorang pemburu yang dulu pernah ditinggalkan oleh pemimpinnya dalam perang, dan melihat sosok Temujin sebagai harapan baru. Lambat laun, Temujin mulai membentuk lingkaran kecil. Mereka bukan pasukan. Mereka adalah orang-orang yang percaya, dan itulah kekuatan paling langka di padang ini. Namun, berita tentang pergerakan Temujin menyebar cepat, dan tidak semua menyambutnya dengan suka. Suku Taichiude mendengar bahwa anak dari Yesugei yang dulu mereka rendahkan kini mulai mengumpulkan pengikut, merasa terusik. Mereka melihatnya sebagai ancaman bagi tatanan yang mereka kuasai. Maka mereka menghubungi suku-suku lain yang merasa terganggu oleh gagasan persatuan Temujin. Sebuah aliansi diam-diam terbentuk. Musuhnya tak lagi satu suku, melainkan para pemimpin yang tak ingin dunia berubah. Pada suatu malam saat Temujin dan rombongannya berhenti di lembah kecil, mereka dikepung oleh kelompok berkuda yang dikirim untuk menangkap atau membubarkan mereka. Namun, Borchu yang berjaga melihat bayangan mendekat dan segera membangunkan Temujin. Temujin, ada yang datang. Banyak. Ia berdiri cepat. Bangunkan yang lain. Kita tak boleh panik. Dengan keberanian yang tak sebanding dengan jumlah mereka, Temujin menghadapi para pengepung itu. Tapi ia tak mengangkat senjata. Jika kalian datang untuk menaklukkan, ingatlah, dunia sudah cukup lama tunduk pada ketakutan. Aku hanya menawarkan satu hal, kesempatan untuk hidup di bawah aturan yang tak berubah karena kekuasaan. Pemimpin pengepung itu, seorang lelaki tua dari suku Jurkin, menatapnya tajam. Kau berbicara seperti pemimpin besar, tapi dari mana kau tahu siapa yang akan mengikuti? Dan siapa yang akan mengkhianati? Temujin menjawab lirih. Aku belum tahu, tapi aku lebih suka dikhianati karena mencoba memperbaiki, daripada diam dan membiarkan semuanya hancur. Anehnya, pengepungan itu tidak berubah menjadi serangan. Mereka mundur perlahan. Barangkali, karena sebagian dari mereka mulai ragu. Barangkali, karena kata-kata Temujin menancap diam-diam di hati mereka. Namun, keesokan harinya, ancaman tak berkurang. Temujin mulai menyadari bahwa untuk benar-benar menyatukan padang rumput, ia tak cukup hanya bicara. Ia butuh struktur, kejelasan, dan visi yang bisa diterapkan. Ia mulai menyusun hukum-hukum sederhana, seperti larangan mencuri, kewajiban menolong sesama, dan sistem pembagian tanggung jawab. Ini bukan kerajaan, tapi benih dari sesuatu yang lebih besar. Hoelun melihat perkembangan itu dan berkata, "Kau bukan lagi hanya anakku. Kau milik tanah ini." Temujin hanya tersenyum. Tapi di balik senyumnya, ia tahu rintangan sebenarnya baru akan dimulai. Karena malam itu, seekor burung elang hitam berputar-putar di langit di atas tenda mereka, tanda dari para dukun tua bahwa badai besar sedang mendekat. Dan kali ini, badai itu bukan sembarang angin, melainkan masa lalu yang kembali dalam bentuk pengkhianatan paling dalam, oleh seseorang yang pernah ia sebut saudara. Nama itu adalah Jamuha. Ia dan Temujin pernah berbagi mimpi dan roti di bawah langit terbuka. Dua anak dari padang yang sama. Dua serigala muda yang pernah bersumpah setia di bawah akar pohon suci. Tapi waktu menggerus banyak hal, termasuk janji lama. Jamuha telah tumbuh menjadi pemimpin besar dari suku-suku yang masih setia pada cara lama. Kekuasaan berdasarkan darah, kasta, dan keturunan bangsawan. Ia mendengar pergerakan Temujin dengan telinga panas dan mata menyala. Ia tidak melihat perubahan.
Ia melihat ancaman. Kau ingin menyamakan semua orang, katanya ketika utusan Temujin datang menawarkan aliansi. Maka kau telah mencemari tatanan langit yang sudah diturunkan kepada kami. Utusan itu hanya menunduk. Temujin tidak menginginkan perang. Ia hanya ingin agar semua hidup di bawah hukum yang sama. Jamuha berdiri dan menatap jauh ke arah utara, ke arah padang tempat Temujin membangun lingkaran kepercayaannya. Kalau begitu, biarlah padang rumput sendiri yang memutuskan. Dan ia tidak pernah menyukai dua matahari dalam satu langit. Temujin menerima kabar itu dengan diam. Tapi diamnya bukan karena takut. Ia tengah menyusun hati. Hati seorang manusia yang harus memilih, tetap bertahan dengan kesetiaan lama, atau menghadapi kebenaran baru, walau menyakitkan. Boorchu melihatnya termenung dan berkata, Jamuha tak lagi sama, Temujin. Ia memilih jalan yang tak bisa kau ikuti. Temujin menjawab pelan, ia masih saudaraku, tapi padang rumput ini lebih besar dari masa lalu kami. Beberapa suku mulai bergeser. Ada yang pindah ke pihak Temujin, terpesona oleh keadilan dan keteguhannya. Tapi sebagian lagi bergabung dengan Jamuha, tergiur dengan kejayaan masa lalu dan janji tanah lebih luas. Lalu datang malam yang panjang. Langit menggelap lebih awal. Angin menggigit. Temujin dan pasukannya, yang kini lebih tepat disebut pengikut gagasan, berkemah di dataran tinggi. Di kejauhan, asap membumbung dari perkemahan besar Jamuha. Temujin mengumpulkan orang-orang terdekatnya. Boorchu, Jelme, dan Yilu Cucai yang baru bergabung sebagai penasihat bijak dari timur. Apa yang akan kau lakukan? Tanya Jelme. Temujin menjawab, aku tak ingin menyerang, tapi mereka akan datang. Dan ketika mereka datang, kita tidak bertempur untuk menang, tapi untuk bertahan pada yang benar. Dini hari berikutnya, suara kaki kuda bergemuruh. Pasukan Jamuha datang dari 3 arah. Mereka bukan hanya lebih banyak, tapi lebih berpengalaman. Mereka datang bukan hanya untuk mengalahkan, tapi untuk mempermalukan. Pertempuran pecah di tengah kabut. Tapi Temujin memerintahkan sesuatu yang tak biasa. Ia meminta pengikutnya untuk membentuk lingkaran perlindungan, bukan menyerang. Ia ingin menyelamatkan, bukan memusnahkan. Ia percaya pada hari esok, bahkan saat hari ini remu. Namun, jumlah tak bisa dibohongi. Satu demi satu tenda terbakar. Orang-orang Temujin terluka, terpisah, sebagian melarikan diri. Saat matahari mulai naik, Temujin berdiri di atas bukit kecil, melihat dari kejauhan sisa pasukannya tersebar dan hancur. Ia menunduk, lalu berlutut. Bukan karena kalah, tapi karena inilah saatnya memilih. Melanjutkan perlawanan dan kehilangan segalanya, atau mundur dan membiarkan impiannya mati. Boorchu menyeret dirinya mendekat. Kita harus pergi, Temujin. Jika kau tertangkap, semua ini sia-sia. Temujin tak menjawab, tapi matanya memandang pada sebuah tanda kecil. Panji buatannya sendiri yang masih berdiri, meski compang-camping, terikat di atas tombak sederhana. Panji itu tidak berkibar karena kemenangan, tapi karena tekad. Di tengah reruntuhan malam itu, Temujin akhirnya berdiri, memandang padang yang telah berubah jadi puing dan asap. Baiklah, langit, bisiknya. Jika ini bukan jalanku, tunjukkan aku jalan lain. Tapi jika inilah jalanku, meski seluruh dunia menjauh, aku akan tetap berjalan. Dan ia pun pergi, bukan sebagai pemenang, tapi sebagai satu-satunya orang yang masih membawa mimpi. Tapi sebagai satu-satunya orang yang masih membawa mimpi, ia pun pergi, bukan untuk bersembunyi, melainkan untuk mendengar apakah langit masih bersedia berbicara kepadanya. Malam-malam berikutnya menjadi saksi bisu atas kesunyian Temujin. Ia, sang penggembala impian, mendaki ke puncak terpencil di mana hanya suara angin dan desir ilalang yang menyertainya. Ia tak lagi membawa pasukan, hanya sebuah ikatan kulit berisi kenangan, panji koyak, seutas tali yang dulu diikatkan ibunya di tangannya, dan secarik tulisan dari Yilu Cucai yang terbakar separuhnya. Langit menyukai yang berani, tapi setia pada yang sabar. Dalam hening itu, Temujin menangkap sesuatu yang lebih tajam dari gemuruh perang, keraguan dari dalam dirinya sendiri. Apakah semua ini hanya mimpi seorang anak dari suku kecil yang bermimpi terlalu tinggi? Pikirnya. Mungkin Jamuha benar. Padang rumput tak butuh hukum baru, hanya butuh pemimpin lama dengan suara yang keras. Namun, ketika ia nyaris meyakini itu, seseorang datang. Seorang anak muda berjalan jauh menembus malam, tubuhnya kurus, matanya menyala.
Ia menyebut namanya Hasar, adik Temujin sendiri yang selama ini hilang dalam pusaran pertempuran. "Aku mencarimu di antara kabut, Kak," katanya. "Beberapa dari kami masih hidup. Kami menunggu. Tapi kami tak tahu kemana harus melangkah jika kau tidak berdiri lebih dulu." Temujin menatapnya lama. Hati yang beku itu mulai mencair. "Kenapa kau datang?" Hasar menjawab dengan suara berat, "Karena kami tak mencari kemenangan, Kak. Kami mencari kebenaran. Dan kebenaran itu ada dalam langkahmu." Dari sana, Temujin perlahan mulai mengumpulkan kembali serpihan harapan. Mereka membangun kembali, bukan dari tenda-tenda mewah atau kuda-kuda kuat, tapi dari kepercayaan yang sederhana. Ia tidak lagi memanggil orang-orang untuk mengikutinya. Ia mendengarkan mereka satu persatu, membentuk ikatan bukan karena darah atau pangkat, tapi karena visi yang sama, dunia yang lebih adil. Dan lambat laun, satu demi satu datang kembali. Borcu muncul dengan kuda yang terluka, tapi semangat yang tak padam. Jelme membawa sekelompok pengembara dari utara yang mendengar nama Temujin di antara nyanyian rakyat. Bahkan Yilu Chucai, sang penasehat cendekia, kembali dengan gagasan baru. Satu sistem hukum yang bisa mengikat seluruh suku tanpa peduli siapa ayahnya, tapi berdasar pada kebaikan yang ia lakukan. "Bukankah ini yang selalu kau impikan, Temujin?" katanya sambil membentangkan gulungan baru. "Hukum yang bukan turun dari langit, tapi lahir dari keadilan manusia." Temujin menggenggam gulungan itu dengan gemetar. "Inilah satu-satunya jalan yang tersisa," bisiknya. "Jalan yang tidak lagi mengandalkan jumlah pasukan, tapi keteguhan hati. Jalan yang tidak memaksa, tapi meyakinkan." Maka dimulailah langkah terakhir, menyatukan padang rumput dengan pena, bukan pedang. Ia mengundang semua suku, tak peduli pernah jadi kawan atau lawan. Ia tidak memaksa mereka tunduk, tapi meminta mereka datang dan mendengar. Hari pertemuan itu datang. Tenda putih besar didirikan di tengah padang. Tak ada penjaga, tak ada bendera kemenangan. Hanya satu meja rendah, dan panji tua yang kini ditambal dengan benang merah oleh tangan ibunya sendiri. Jamuha datang terakhir. Ia berdiri di ujung pertemuan, mata tajam tapi penuh keraguan. Temujin bangkit, memandang seluruh hadirin. Suaranya tenang. "Padang rumput ini luas, tapi selama ini kita hidup sempit, karena hati kita saling mencurigai. Jika kita terus menilai manusia dari asal kuda atau kemahnya, maka anak-anak kita akan terus bertikai." Ia menarik napas. "Aku tak ingin menjadi raja. Aku hanya ingin menjadi penjaga janji. Janji bahwa siapapun yang hidup di padang ini berhak atas hukum yang adil dan suara yang didengar." Hening. Lalu satu persatu tangan diangkat. Persetujuan bukan karena takut, tapi karena harapan yang tumbuh. Jamuha melangkah maju, tapi bukan dengan ancaman. Ia hanya meletakkan sebilah pisau kecil di atas meja. "Aku datang bukan untuk bertarung, Temujin, tapi untuk mengakhiri permusuhan. Aku mungkin tak bisa jadi saudaramu lagi, tapi biarlah anak-anakku kelak belajar hidup di bawah hukum yang kau jaga." Temujin tersenyum pahit. Itu cukup. Dan di bawah langit yang bersih, Temujin tak lagi berjalan sendiri. Ia telah memilih jalan yang paling sulit, bukan membalas, bukan menguasai, tapi mengampuni dan meyakinkan. Ia berdiri di tengah padang, memandang cakrawala. Langit tak menjawab, tapi ia tahu, ia telah mendengarnya di dalam dirinya sendiri. Hari itu, matahari terbit lebih tenang dari biasanya. Tak terburu-buru, seolah langit pun ingin menyaksikan bagaimana seorang anak dari suku kecil, yang dahulu ditinggal, diusir, dan dijatuhkan, kini berdiri di hadapan seluruh bangsa padang rumput dengan tangan kosong, tapi hati penuh kepercayaan. Temujin tak memberi perintah. Ia menyampaikan undangan. Tak ada pedang yang diangkat, hanya pena yang digores di atas lembar kulit rusa. Dalam gulungan itu tertulis hukum besar stepe, yang kelak dikenal sebagai Yasa. Isinya bukan untuk menaklukkan, tapi untuk melindungi anak-anak, perempuan, kaum lemah, juga saudagar dari jauh yang ingin berdagang dengan aman. "Mulai hari ini," kata Temujin dalam sidang suku agung, "aku tidak lagi ingin dikenal sebagai pemilik pasukan, tapi sebagai pemelihara janji." Responnya tidak langsung gemuruh. Beberapa suku masih ragu. Tapi yang mengejutkan, anak-anak muda dari suku-suku kecil yang dulu tak pernah didengar, kini angkat bicara. "Kami ingin ikut menulis hukum itu," kata seorang pemuda dari suku Hongira.
Bukan hanya karena Temujin yang mengajak, tapi karena ini pertama kalinya kami diundang untuk bicara. Suara-suara itu, meski kecil, mulai menyalakan gelombang. Borcu, sahabat lama Temujin, membisikkan, kau telah melakukan hal yang lebih sulit daripada memimpin perang. Yaitu, tanya Temujin, menumbuhkan harapan di tanah yang dulu hanya percaya pada kekuatan. Pekerjaan itu tidak selesai semalam. Berbulan-bulan mereka berkumpul, menggodok hukum, menyepakati pasal demi pasal yang ditulis bukan dengan tinta ketakutan, tapi dengan air mata pengalaman. Yilu Chucai mengusulkan sebuah prinsip yang sederhana namun kuat. Jika engkau ingin rakyatmu patuh, jangan buat mereka takut, buat mereka paham. Temujin menyetujuinya, dan ia menyempurnakan hukum itu dengan kalimat terakhir. Yang melanggar hukum ini bukan hanya melukai orang lain, ia melukai kehormatan padang rumput. Lalu datang masa penobatan, bukan di istana, tapi di sebuah padang hijau, di mana semua suku mengirimkan wakilnya. Temujin tidak naik ke atas singgasana. Ia duduk sejajar dengan orang-orang yang dulu menolaknya, lalu berkata, "Jika kalian percaya padaku, maka izinkan aku menyatukan langkah kita, bukan sebagai raja yang memerintah, tapi sebagai Genghis Han, pelayan langit yang menjaga keadilan." Gelar itu diberikan bukan dengan suara terpaksa, tapi dengan air mata dan tepuk tangan, karena mereka tahu, sejarah baru telah lahir, bukan dari peperangan, tapi dari keteguhan dan pengampunan. Genghis Han bukan lagi hanya nama. Ia menjadi simbol dari kemungkinan yang lahir dari keteguhan hati. Malam itu, di tenda putih, ia duduk bersama ibunya yang sudah tua. "Dulu aku hanya ingin kau bertahan hidup, anakku," kata sang ibu sambil menyentuh rambut putranya yang mulai memutih. "Tapi kau memilih untuk membuat hidup ini berarti." Temujin menatap langit bintang. "Dulu aku mencari suara langit, tapi kini aku tahu, kadang langit menjawab lewat suara ibu." Dan untuk pertama kalinya, langit pun tampak tersenyum. Tahun-tahun berlalu. 4 musim datang silih berganti seperti tarian langit yang tak pernah berhenti. Dan di tengah segala perubahan itu, satu nama tetap bergema dari mulut ke mulut. Genghis Han, si anak yatim dari lembah Onon, yang membuktikan bahwa kepercayaan bisa lebih kuat dari ketakutan. Di seluruh padang rumput, hukum yang ia tetapkan menjaga perdamaian. Tidak ada kuda yang berderap dalam kemarahan. Tidak ada anak kecil yang bangun karena teriakan malam. Orang-orang mulai mengenali musim bukan dari bunyi senjata, tapi dari warna rerumputan. Namun waktu, seperti angin, tak pernah diam. Di usianya yang makin menua, Genghis Han lebih sering duduk di bukit kecil, memandangi lembah masa kecilnya. Di sampingnya, duduk cucunya yang baru belajar menulis. "Kenapa kakek selalu melihat langit?" tanya si kecil suatu hari. Temujin tersenyum. "Karena dulu, langit adalah satu-satunya yang tak meninggalkanku. Dan sekarang, aku ingin memastikan bahwa aku tak pernah meninggalkannya." Langit bisa ditinggalkan. Bukan langit di atas, tapi langit di dalam, jawab Temujin sambil menepuk dada cucunya. "Jika kau lupa mengapa kau memimpin, maka kau telah kehilangan langitmu." Pada suatu pagi yang sejuk, para pemimpin dari jauh datang menemui Temujin. Mereka membawa pertanyaan tentang tanah, perjanjian, dan warisan. Tapi ia hanya menjawab dengan satu permintaan. "Tulislah kisah kita dengan kebaikan. Jangan sebut aku penakluk. Sebutlah aku anak dari kehampaan yang belajar mencintai." Dan dengan itu, ia mengakhiri sidang terakhirnya. Ketika hari terakhir tiba, langit gelap bukan karena badai, tapi karena ribuan rakyat berkumpul, diam dalam keheningan. Mereka tak menangis, karena pemimpin yang mereka cintai tidak meninggalkan kehampaan, tapi warisan yang tak akan hilang bahkan ketika debu menutupi padang. Dalam bisikan angin, mereka mendengar suara yang sama. "Suku bukanlah darahmu. Suku adalah siapa yang kau lindungi ketika tak seorang pun mau berdiri." Dan dengan itu, Genghis Han pergi. Kini, di padang-padang tak bernama, kafilah masih menyebut namanya. Bukan karena ia menaklukkan dunia, tapi karena ia menaklukkan sesuatu yang jauh lebih sulit, dendam di dalam hati sendiri. Langit tetap terbentang seperti dahulu, tapi ia tak lagi sunyi, karena suara seorang anak kecil dari Onon telah menjadi gema yang menghidupkan harapan. Bahwa siapapun, sekecil apapun, bisa mengubah dunia jika ia setia pada cahaya yang tak terlihat. Dan kisah itu, seperti langkah serigala dalam senyap, akan terus berjalan selamanya.